Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, qawluhu wa qad yatawassatul khabaru. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wa qad yatawassatul khabaru. Terkadang khabar itu diletakkan di tengah. Ya, hukum asalnya khabar itu di akhir, namun ini di tengah. Maksudnya di tengah itu di antara fi'il naqisnya atau fi'il nasikh seperti kana contohnya. Kemudian yang di akhir itu adalah isim nasikh, contohnya antara kana dan isim kana. Nahwu contohnya falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Ya, tidaklah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Nah, di sini sawa'an adalah khobar laisa yang hukum asalnya di belakang. Namun terkadang boleh untuk diletakkan di tengah. Qad yatawassatul khabaru fi hadzal babi bainal ismi wal fi'li ma'a jami'il af'ali. Ya, terkadang khabar itu dapat diletakkan di tengah pada pembahasan ini, yaitu pembahasan kana dan saudari-saudarinya. Dan diletakkan di tengah maksudnya diletakkan di antara isim dan fi'il. Ya, artinya isim kana dan kananya contohnya. Dan ini berlaku untuk seluruh fi'il yang merupakan golongan kana dan saudari-saudarinya. Wa hadat tawassutu naw'ani. Dan diletakkannya khobar di tengah ini ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, tawassutun jaizun. Yang pertama adalah diletakkannya di tengah, ya, namun hukumnya boleh. Ya, boleh-boleh saja. Artinya tidak wajib, tidak terlarang. Ya, kapan hukumnya boleh untuk meletakkan khobar di tengah? Idza lam yujad ma yujibut tawassuta wa la yujibut ta'akhkhura. Ya, ketika tidak dapat ditemukan apa-apa yang mewajibkan khobar itu diletakkan di tengah, atau juga tidak ditemukan apa yang mewajibkan khobar itu diletakkan di akhir. Kita lihat catatan kaki. Wujubut tawassuti sayadhkuru qariban. Ya, atau sayudhkaru qariban. Ya. Wajibnya khobar itu diletakkan di tengah, itu akan datang penjelasannya insyaallahu. Wa amma wujubut ta'akhuri famin mawadhi'ihi adamu tamayyuzil ismi minal khabari. Adapun khobar itu wajib diletakkan di akhir, ya. Di antara keadaannya adalah ketika isim dan khobarnya itu tidak dapat dibedakan. Likaunil i'rabi muqaddaron. Karena i'rabnya adalah i'rab yang muqaddar. Nahwu kana syariki akhi. Ya, contohnya kana syariki akhi. Ya. Ya, contohnya rekan bisnis saya adalah saudara saya. Ya. Fasyariki ismu kana. Nah, kalau lafadz syariki di sini adalah ismu kana. Wajib diletakkan di tengah. Ya. Ini dua-duanya i'rabnya muqaddar karena bersambung dengan ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya, karena itu kita tidak mengetahui mana yang marfu, mana yang mansub karena i'rabnya muqaddar. Maka di sini syariki adalah ismu kana wa akhi huwal khabaru. Dan lafadz akhi itu adalah khabarnya. Ya. Wala yajuzu taqdimuhu 'ala ismi liwuqu'il lubsi. Maka tidak boleh ya khabar itu diletakkan di tengah.
ya, atau diletakkan lebih dahulu dari isim karena nanti akan terjadi kerancuan. Wa farqin bainal jumlataini, dan juga sebabnya karena nanti dua kalimat tersebut maknanya berbeda. Ya, contohnya rekan bisnis saya adalah saudara saya. Nah, berbeda tentu maknanya kalau saudara saya adalah rekan bisnis saya. Ya mungkin maknanya mirip, tapi tentu berbeda maksudnya. Kita kembali ke atas. Nahwu kanal khatibu mu'athiron. Ya, khatib tersebut ya berkesan. Ya, maksudnya ceramahnya yang berkesan. Ya. Au kana mu'athironil khatibu. Ya, atau ya berkesan khatib tersebut. Ya, sama saja. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Fa haqqan khabaru kana muqaddamun. Maka lafadz haqqan adalah khabar kana yang didahulukan. Nasrul mu'minina ismuha mu'akhkharun wa mudhafun ilaihi. Sedangkan nasrul mu'minina adalah isim kana yang diakhirkan, yaitu nasru, dan mudhaf ilaih, yaitu al-mu'minina. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah. Ya, kemudian akibat dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah ya, azab yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Nah, di sini akan ada penjelasannya. Faqad qara'al kufiyuna wa ibnu Amirin bi nasbi aqibata ala annahu khabarun muqaddamun likana. Maka ulama qiraah yang berasal dari Kufah yaitu membacanya, dan juga Ibnu Amir ini tidak dari Kufah tapi dari Syam, yang membacanya dengan menasabkan aqibata. Mengapa? Karena itu dianggap sebagai khobar kana yang didahulukan. Wasu'a ismuha mu'akhkharun ala ahadil a'aribi. Sedangkan as-su'a adalah isim kana yang diakhirkan menurut salah satu i'rab. Kita lihat catatan kaki. Al-Kufiyuna hum Asimu benu Abin Najudi au Abin Nujudi. Ya, Al-Kufiyun adalah Asim bin Abi Najud atau Abi Nujud. Mutawaffa sanata sab'in wa ishrina wa mi'atin minal hijrati. Yang wafat pada tahun 127 Hijriyah. Wa Hamzatu banu Hubayb bin Zayyatu. Ya. Kemudian Hamzah bin Hubayb Az-Zayyat, ya, yang mutawaffa sanata ya, sittin wa khamsina wa mi'atin minal hijrati, yang wafat tahun 156 Hijriyah. Wa Aliyu banu Hamzah al-Kisaiyu, dan Ali bin Hamzah al-Kisai mutawaffa sanata tis'in wa thamanina wa mi'atin minal hijrati, yang meninggal ya wafat pada tahun 189 Hijriyah. Wa amma banu Amirin wa huwa Abdullahi banu Amirin fahuwa Syamiyun. Ya, sedangkan Ibnu Amir yang dimaksud adalah Abdullah bin Amir, dan beliau adalah ulama Syam. Mutawaffa sanata thamaniya asyara wa mi'atin minal hijrati, yang meninggal tahun 118 Hijriyah. Nah, keempat ulama ini, yaitu 3 ulama Kufi dan 1 ulama Syam, itu membacanya dengan menasabkan aqibata. Wa baqiyatus sab'ati, ya, kemudian ulama qiraah yang tersisa, yaitu masih ada 3 lagi,
yaitu Nafi'u bin Abdurrahmani al-Madani. Ya, Nafi' bin Abdurrahman al-Madani mutawaffa sanata tis'in wa sittina wa mi'atin minal hijrati, yang meninggal tahun 169 Hijriyah. Wa Abdullah bin Kathirinil Makkiyu mutawaffa sanata ishrina wa mi'atin minal hijrati, yang meninggal pada yang berikutnya adalah Abdullah bin Kathir atau Ibnu Kathir al-Makki, yang meninggal pada tahun 120 Hijriyah. Wa Abu Amrin Ibnul Ala'il Basriyu mutawaffa sanata sab'in wa khamsina wa mi'atin minal hijrati. Dan yang terakhir adalah Abu Amr Ibnul Ala al-Basri, yang meninggal tahun 154 Hijriyah. Wa haula'i qara'u birraf'i. Nah, ketiga ulama ini itu membaca aqibata dengan merofakkannya. Jadi thumma kana aqibatul ladzina asa'us su'a, ya. Jadi dibaca rofa. Kita kembali ke atas. Wat taqdiru thumma kanatis su'a aqibatal ladzina asa'u. Ya. Kemudian azab yang buruk, atau kalau kita lihat catatan kaki, as-su'a jahannamu wal husna al jannatu. Jadi yang dimaksud adalah jahannam. Ya, kemudian jahannam adalah akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Wa minhu aidan qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Ya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah dan timur, itu termasuk suatu kebaikan. Faqad qara'a Hamzatu wa Hafsun an Asimin binasbi al-birra ala annahu khabaru laisa muqaddamun. Ya, ulama qiraah yaitu Hamzah dan Hafs, ya, dari Asim itu menasabkan al-birra karena itu dianggap sebagai khabar laisa yang diawalkan. Wal masdarul muawwalu min an tuwallu ismuha muakhkharun. Sedangkan masdar yang ditafsirkan dari an tuwallu itu adalah isim laisa yang diakhirkan. Ai laisal birra tauliyatu wujuhikum. Ya, jadi takdirnya adalah laisal birra tauliyatu wujuhikum. An tuwallu itu dijadikan masdar tauliyatu. Ya, jadi pemalingan wajah kalian itu bukan merupakan kebaikan. Wa qara'al baquna bi raf'i al-birru. Sedangkan imam qiraah yang lain membacanya dengan merofakkan al-birru ala annahu ismu laisa, karena itu dianggap sebagai isim laisa. Wal khabaru huwal masdarul muawwalu. Sedangkan antuwallu tadi itu menjadi khabarnya. Ya, jadi pembahasan qiraah itu juga terkait erat dengan pembahasan nahwu seperti ini. Wa minhu aidan qaulu syairi, dan termasuk contohnya adalah ucapan penyair, sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Ya, tanyakanlah kepada manusia, ya, mengenai kami dan mengenai mereka jika engkau tidak mengetahui, ya, wahai seorang wanita. Karena tidaklah sama, ya, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, atau orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. I'rabuhu, i'rabnya, sali fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni. Maka sali adalah fi'il amr yang mabni dengan dihapusnya nun. Ya, wa ya'ul mukhatabati fa'ilun. Ya mukhatabah menunjukkan yang kita ajak bicara adalah satu orang wanita, itu adalah
fa'ilnya. In harfu syartin jazimun. Ya. In adalah huruf syarat yang menjazmkan. Jahilti fi'lun wa fa'ilun. Jahilti adalah fi'il dan fa'ilnya. Wa huwa fi'lu syarti. Dan itu adalah fi'il syarat. Wa jawabuhu mahdhufun dalla alaihi as-siyaqu. Dan jawab syaratnya itu dihapus. Yang menunjukkan itu adalah pola dan susunan kalimatnya. An-nasa maf'ulun bihi lisali. Ya, an-nas itu adalah maf'ul bih untuk sali, bukan untuk jahilti. Anna jarrun wa majrurun muta'alliqun bisali. Anna adalah jar dan majrur yang terikat dengan sali. Wa anhum ma'tufun 'alal majruris sabiqi. Ya, sedangkan anhum itu diatofkan kepada jar majrur yang sebelumnya. Falaisa al-fa'u lit-ta'lili. Laisa, fa di sini adalah untuk ta'lil, ya, untuk menyatakan sebab. Laisa fi'lun madin naqisun. Sedangkan laisa adalah fi'il madhi yang naqis. Kemudian sawa'an, ya, khobarun muqaddamun li laisa. Sawa'an adalah khobar muqaddam atau khobar laisa yang didahulukan. Alimun ismu laisa muakhkharun. Alimun adalah isim laisa yang diakhirkan. Wa jahulu ma'tufun alaihi. Dan jahulu adalah dimaktufkan kepada alimun. Kita kembali ke atas. Fasawa'an khobaru laisa muqaddamun. Maka sawa'an adalah khobar laisa yang didahulukan. Wa alimun ismuha muakhkharun. Sedangkan alim adalah isim laisa yang diakhirkan. Wa qawluhu wa qad yatawassatu yufidu annal asla ta'akhurul khobari. Ya. Perkataan Ibnu Hisham wa qad yatawassatu, ya, terkadang diletakkan di tengah, itu membawa makna bahwa hukum asalnya khobar itu diletakkan di akhir. Wa tawassutuhu jaizun. Ya, dan terkadang boleh untuk diletakkan di tengah. Ats-tsani, yang kedua, tawassutun wajibun. Ya, artinya wajib diletakkan di tengah khobarnya. Wa dzalika fi maudhi'aini, dan ini ada pada dua keadaan. Al-awwalu an yakunal khobaru mahsuran fil ismi. Keadaan yang pertama adalah ketika khobarnya itu dibatasi oleh isimnya. Ya, uslub hasr atau qasr, yang itu membatasi. Nahwu makana mustafidan illal mujiddu. Ya. Tidak akan mendapat atau mencapai tujuan melainkan orang yang bersungguh-sungguh. Ya, maka mencapai tujuan di sini itu dibatasi dengan hanya orang yang bersungguh-sungguh yang bisa mendapatkannya. Ya. Karena khobar dibatasi dengan isim, maka wajib khobar itu diletakkan di depan. Ats-tsani, yang kedua, itu adalah an yattasila bil ismi dhamirun ya'udu ala ba'dil khabari. Ya, isim dari nasikh tersebut itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian dari khobar. Nahwu, contohnya, kana fil fasli tullabuhu. Ya, di dalam kelas ada pelajar-pelajarnya. Maka ha yang ada pada tullabuhu itu kembalinya kepada sebagian dari khobar, yaitu fasli. Ya. Wa qad taqaddama idahu dzalika fi babil mubtada'i wal khabari. Dan telah berlalu penjelasan mengenai hal ini, ya, pada bab mubtada dan khobar. Nah, ini adalah pembahasan wajibnya, ya, wajibnya mubtada itu diletakkan di awal. Ya, wajibnya mubtada itu diletakkan di awal. Nah, itu sama dengan wajibnya isim kana dan saudari-saudarinya diletakkan di tengah. Maaf, khobar kana dan saudari-saudarinya itu wajib diletakkan di tengah. Ya. Atau tadi wajibnya khobar, ya, untuk jumlah ismiyah itu wajibnya khobar itu diletakkan sebelum mubtada. Nah, pembahasan itu
Sama dengan pembahasan di mana khobar kana dan saudari-saudarinya wajib diletakkan di tengah. Qauluhu Ibnu Hisham rahimahullah berkata, wa qad yataqaddamul khabaru illa khabara dama wa laisa. Nah, terkadang khobar itu diletakkan di paling depan, ya kecuali khobar dama dan laisa. Maksudnya apa? Qad yataqaddamul khabaru 'ala ismi wal fi'li. Ya, terkadang khobar itu diletakkan bahkan sebelum isim kana dan saudari-saudarinya, dan kana dan saudari-saudarinya itu sendiri. Jadi fi'il nasikhnya benar-benar diletakkan di paling awal. Ya. Wa hadat taqaddumu nau'ani. Nah, pendahuluan yang seperti ini atau didahulukannya khobar dibandingkan kananya itu sendiri itu ada dua keadaan. Al-awwalu taqaddumun jaizun. Yang pertama adalah keadaan di mana boleh diletakkannya, ya contohnya, khobar kana sebelum kananya itu sendiri. Nahwu kanal jawwu baridan. Ya, kanal jawwu baridan. Ya, cuacanya dingin. Fataqulu, maka engkau dapat mengatakan, baridan kanal jawwu. Ya, baridan kanal jawwu. Boleh dikatakan, jadi baridan ini boleh diletakkan sebelum kana. Ya, seperti itu. Kemudian ats-tsani taqaddumun wajibun. Ya, keadaan yang kedua adalah keadaan di mana ya didahulukannya khobar kana itu wajib. Ya, didahulukan dibandingkan kananya. Ya. Kapan itu? Ka'an yakunal khobaru isman wajibas sodaroti. Ya, ketika khobar kana dan saudari-saudarinya itu berupa isim yang wajib diletakkan di depan. Ya. Ka'asma'il istifhami. Ka'asma'il istifhami. Contohnya adalah isim-isim istifham. Nahwu aina kanal ghaibu. Ya, contohnya ya, di mana orang-orang yang tidak hadir atau orang-orang yang membolos, ya. Fa aina ismu istifhamin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin khabaru kana muqaddamun. Maka lafadz aina ini adalah isim istifham yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan nasabnya khobar. Ya, menempati kedudukan nasabnya khobar kana yang didahulukan. Al-ghaibu ismuha muakhkharun. Sedangkan lafadz al-ghaibu adalah isimnya yang diakhirkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Ya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka? Fa kaifas mustifhamin fi mahalli nasbin khabarun muqaddamun likana. Maka kaifa adalah isim istifham yang menempati kedudukan nasab, yaitu khabar kana yang diawalkan. Ya. Kemudian wa aqibatu ismuha. Kemudian lafadz aqibatu adalah isimnya. Wa kullu af'ali hadzal babi yataqaddamu fihal khabaru. Ya. Seluruh fiil yang ada pada bab kana dan saudari-saudarinya itu dapat ya didahului oleh khabar illa dama wa laisa, kecuali fiil dama dan laisa. Amma dama fala yajuzu taqaddumul khabari ala mal muttasilati biha. Sedangkan dama ya, itu tidak dapat kita itu mendahulukan khobar dibandingkan ma yang bersambung dengannya. Ya, karena ada ma dama, ya. Tidak boleh kita meletakkan khobarnya itu sebelum ma yang bersambung dengan dama. Fala taqulu, maka engkau tidak boleh mengatakan la ashabuka munharifan ma dumta. Ya, aku tidak akan menemanimu, ya maksudnya selama engkau masih menyimpang. Namun tidak boleh
Yang munharifan diletakkan sebelum ma. Wa 'allalu lidzalika bi anna taqdimal khabari 'ala ma yaqtadi taqdima ba'dis silati 'alal mausuli. Ya, para ulama nahwu itu menerangkan sebabnya. Karena mendahulukan khobar dibandingkan atau lebih dahulu dibanding ma, itu menuntut ya, adanya ya, tindakan mendahulukan sebagian dari silah dibandingkan mausulnya. Li'anna ma masdariyatun. Karena ma di sini adalah ma masdariyah. Fahiya mausulun harfiyun. Dan ma adalah huruf mausul. Wa ma ba'dahu silatun lahu. Yang terletak setelah ma itu adalah silah baginya. Falau quttimal khobaru lazima minhu. Ya taqattumu ba'di ajza'is silati. Ya. Kalaulah khobar itu didahulukan sebelum ma, maka konsekuensinya kita itu mendahulukan sebagian dari silah dibandingkan mausulnya. Wa hadza la yajuzu. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, kita ambil unzur syarhal Ashmuni bi hasyiatis Sobban. Kita bisa melihat penjelasannya di hasyiatus Sobban, hasyahnya As-Sobban terhadap syarah Al-Ashmuni, yaitu syarah Al-Alfiyah. Alfiyah. Ya. Wa amma taqaddumuhu ala dama wahdaha fadh-dhahiru al-jawazu. Sedangkan kalau khobar dama itu mau diletakkan sebelum dama, itu masih boleh ya kalau lihat dhahirnya. Taqulu la ashabuka ma munharifan tumta. Ya, ini sama artinya. Aku tidak akan berkawan denganmu selama engkau masih menyimpang. Nah, pada saat seperti ini masih boleh. Asal jangan di depan ma-nya. Wa amma laisa faqad waqa'al khilafu fi jawazi taqdimi khabariha 'alaiha. Adapun laisa, ya maka terdapat perbedaan pendapat. Ya, apakah boleh atau tidak khobarnya itu diletakkan sebelum laisa. Wal man'u arjahu. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa khobar itu tidak boleh diletakkan sebelum laisa itu lebih kuat. Li'anna dzalika lam yarid fi lisanil arabi. Ya, karena hal itu tidak digunakan oleh orang Arab. Qauluhu Ibnu Hisham rahimahullah melanjutkan, wa takhtassul khamsatul uwalu bimuradafati sara. Ya, wa takhtassul khamsatul uwalu bimuradafati sara. Ya. 5 fiil yang pertama dari isim kana dan saudari-saudari ya. 5 fiil yang pertama dari kana dan saudari-saudarinya itu dapat disamakan maknanya dengan soro. Ya, uwalu itu jamak untuk ula. Ya, uwalu itu jamak untuk ula. Nah, boleh. Jadi 5 yang pertama itu boleh disamakan atau dijadikan sinonim untuk soro. Ya, takhtassul khamsatul uwalu min af'ali hadzal babi. Ya, dikhususkan bagi 5 fiil yang pertama dari bab ini. Wahia yaitu kana amsa asbaha adha dhalla. Yaitu kana amsa asbaha adha dhalla. Bimuradafati soro. Ya, bisa diamalkan untuk bermakna sama seperti soro. Ya. Fatusta'malu fima yadullu 'ala at-tahawuli wal intiqali. Maka fiil-fiil tersebut itu dapat digunakan untuk menunjukkan untuk sesuatu yang menunjukkan tahawul, perubahan atau intiqal, perpindahan. Nahwu ihtaraqal khashabu fakana turaban. Ya, kayu itu terbakar, maka ia menjadi debu atau menjadi abu. Ya. Jadi kayu terbakar menjadi debu. Nah, kana di sini berarti maknanya artinya maknanya adalah soro, menjadi. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala,
Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan diperjalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia. Maka fakanat di sini, fakanat saraba ay sorot, ya, menjadi. Li'annal makna yaqtadi hadha. Karena makna surat ini menuntut kana di sini menjadi bermakna soro. Wa taqulu asbahal kitabu mabdzulan. Ya. Kitab ini itu menjadi sesuatu yang diberikan. Ya. Maka wa inna ma kanat bimakna soro. Maka asbaha di sini juga memiliki makna soro, menjadi. Li'annal murada laisa maqsurun ala waqtis sabahi. Karena yang dimaksud di sini itu ya tidak membawa pada makna pagi hari, ya tidak terjadi kemudian di pagi hari. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ya. Maka asbahtum di sini adalah maksudnya adalah kalian menjadi, ya kamu menjadi. Ya bukan kemudian menjadi di waktu subuh. Wa taqulu, dan engkau katakan, syarahtu lahu babal fa'ili fa amsa wadihan. Ya, aku menjelaskan kepadanya mengenai pembahasan fa'il, maka pembahasan tersebut menjadi jelas. Wa innama kanat bimakna soro. Ini juga amsa di sini bermakna soro, menjadi. Li'annal murada laisa muqayyadan biwaqtil masai. Karena yang dimaksud di sini itu sama sekali tidak terikat dengan waktu sore hari. Wa taqulu, dan engkau katakan, adha tolabul ilmi maisurun. Ya, menuntut ilmu menjadi sesuatu yang mudah. Li'annal murada laisa muqayyadan biwaqtid duha. Karena yang dimaksud di sini juga tidak terikat dengan waktu duha. Wa mithalu dhalla qauluhu ta'ala, dan contoh dari dhalla itu adalah firman Allah Ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadaw wa huwa kadhim. Ya, dan apabila salah seorang dari mereka itu diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka menghitamlah wajahnya dan dia sangat marah. Ya, di sini jadi dhalla di sini itu bisa bermakna soro, ya, wajahnya berubah menjadi hitam. Walaupun kalau kita lihat catatan kaki, waqila inna dhalla ala babiha. Ya, dhalla ini juga bisa dimaknai sebagaimana makna aslinya, yaitu di waktu siang. Ya, penjelasan ini dapat dilihat di tafsir Al-Bahr Al-Muhit. Wa innama kanat bimakna soro. Ya, karena di sini dhalla itu bermakna soro, menjadi. Li'anna wajhahu lam yakun muswadan qabla al-busyra. Karena wajahnya sebelum disampaikan berita gembira itu masih belum hitam. Wa innama tahawwala ila sawadi ba'da wiladatil binti. Ya, wajahnya itu hanya berubah menjadi hitam ketika setelah kelahiran anak perempuan. Qauluhu, dan Ibnu Hisyam melanjutkan, wa ghairu laisa wa fati'ah wa zala bijawazit tamami. Ya, dari fiil-fiil kana dan saudari-saudarinya tadi itu bisa digunakan sebagai fiil yang tam. Ya, kecuali laisa, fati'ah dan zala. Apa yang dimaksud dengan tamam? Ai alistighna'i anil khobari. Ya. Terbebasnya atau tidak butuhnya fiil tersebut terhadap khobar.
Nahwu contohnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Nah, di sini kana itu adalah fiil yang tam, ya, bukan yang naqis. Nanti akan dijelaskan maksudnya. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Ya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di subuh. Ya, maka tumsuna, tumsu itu dari amsa yumsi, dan tusbihuna dari asbaha yusbihu. Di sini adalah fiil yang tam, tidak memerlukan khobar tumsu dan khobar tusbihu. Khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Ya, mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Nah, di sini damat di sini adalah fiil yang tam. Nanti akan datang penjelasannya. Takhtassu ghairu laisa wa zala wa fati'a min af'ali hadzal babi bijawazi isti'maliha tammatan. Ya, dikhususkan kepada fiil-fiil kana dan saudari-saudarinya yang selain laisa, zala, dan fati'a itu dengan bolehnya diamalkan sebagai fiil yang tam. Ya. Wa ma'na tamami, maksud dari fiil yang tam atau sempurna, antastaghniya bimarfu'iha anil khobari. Ya, fiil tersebut hanya membutuhkan isim marfu' setelahnya saja dan tidak memerlukan khobar. Fatakunu ka ghairiha minal af'alit tammati. Maka kana dan saudari-saudarinya pada saat itu menjadi fiil yang sempurna sebagaimana fiil-fiil yang lain. Wa yu'rabu hadzal marfu'u fa'ilan. Ya, sedangkan isim marfu' yang datang setelahnya itu di-i'rab sebagai fa'il. Nahwu contohnya idza kana syita'u fajtahid fis shadaqati. Ya, jika musim dingin datang, maka bersungguh-sungguhlah dalam bersedekah. Fakana fi'lun madhin tammun bima'na jaa. Maka kana di sini adalah fi'il madhi yang tam, yang maknanya adalah jaa. Wasyita'u fa'ilun. Ya, asyita'u menjadi fa'ilnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ai tadkhuluna fil masai. Ya, jadi tumsuna itu artinya tadkhuluna fil masai. Ya, ketika kamu masuk di fadhu usratin, ini masih kana, ya. Kana dzu usratin. Ya, maka dzu usratin adalah fa'ilu kana. Ya, fa'il menjadi kana, fa'il dari kana. Ya. Maka kana ini tidak memerlukan isim kana dan khobar kana karena sudah memiliki fa'il. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Maka tumsuna di sini ai tadkhuluna fil masai, ketika kamu masuk di waktu sore. Wa tumsuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni. Maka tumsuna adalah fi'il mudhari' yang marfu' dengan tetap adanya nun. Wal wawu fa'ilun, dan waw adalah fa'ilnya. Wa mithluhu tusbihuna. Ya, dan tusbihuna yang datang pada hina tusbihuna itu i'rabnya sama dengan sebelumnya, yaitu tumsuna. Ya, jadi amsa yumsi asbaha yusbihu itu bisa menjadi fi'il yang tam, fi'il biasa. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi.
ai ma baqiyat. Ya, ma damas di sini artinya ma baqiyat, selama masih ada. Was samawatu fa'ilun. Dengan lafaz as-samawatu adalah fa'ilnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ala ilallahi tasirul umur. Ya, ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Nah, di sini tasiru ini bukan soro yasiru yang merupakan saudara kana, namun maknanya adalah ai tarji'u. Ya, artinya adalah ingatlah kepada Allah lah segala urusan kembali. Wal umuru fa'ilun. Al umur adalah fa'ilnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ya. Maka di sini yang dilihat adalah ma bariha la yabrahu, ya, faqauluhu, ya, maka perkataan Musa la abrahu, ya, itu maksudnya adalah la adhabu, ya, aku tidak pergi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib untuk disembunyikan, takdirnya adalah ana. Wa taqulu, dan ucapanmu adhaina, ya, ai dakhalna fit duha. Maksudnya adalah kami masuk di waktu duha. Wa na fa'ilun. Nah, di sini adalah fa'ilun, bukan isim adha. Contoh yang lain, wa bata bil qaumi ai nazala bihim lailan. Maka bata bil qaumi artinya adalah aku, ya, menghabiskan waktu bersama mereka semalaman. Ya, atau aku menetap bersama mereka semalaman. Jadi bata di sini adalah fiil biasa. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, jawaz, ya, takdirnya adalah huwa. Wa taqulu law dhallaz-zulmu halakan nasu. Ya, dan engkau katakan, ya, jika kezaliman masih ada, maka manusia akan musnah. Fa dhalla bima'na dama. Maka dhalla di sini bukan dhalla saudari kana, namun dia memiliki makna dama. Wa taqulu, dan engkau katakan, fakkakat halaqatus silsilati fangfakkat. Ya, terurailah ikatan dari rantai, maka dia terlepas. Ya, ai infasolat. Infakka di sini maksudnya infasola. Ya, artinya terlepas. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang hukumnya boleh untuk istitar, takdirnya adalah hiya. Hadza huwal muradu bitamami fi hadzal babi. Inilah yang dimaksud dengan tamam, ya, sempurna dalam pembahasan ini. Wa amman nuqsanu, adapun nuqsan itu lawan bagi tamam, karena kana dan saudari-saudarinya disebut dengan fi'il naqis, yang secara bahasa maksudnya kurang. Ya, alladhi huwal aslu fiha, dan hukum asal kana dan saudari-saudarinya itu nuqsan, ya, naqis. Apa maknanya? Fa ma'nahu ihtiyaju hadhil af'ali ila mansubin. Ya, butuhnya fiil-fiil ini terhadap mansub, isim mansub. Idh la yatimmu ma'naha bidzikri marfu'iha faqat. Ya, sehingga waktu fiil itu adalah fiil naqis, itu maknanya tidak akan sempurna ketika kita hanya menyebutkan isim marfu'nya saja. Fa idza qulta, ya, jika engkau katakan kana Khalidun, ya, kana Khalidun, lam tadulla illa 'alal wujudil mutlaqil ladzi huwa diddul adami. Ya, kalau kana Khalidun saja, maka yang ditunjukkan oleh kalimat ini itu hanya, ya, wujud yang mutlak,
yang itu merupakan lawan dari al-adam, ketiadaan. Ya. Wa hadza ghairu muradin wala matlubin. Nah, dan ini adalah bukan yang dimaksud dan juga bukan yang dituntut. Fa idza ja'al khabaru wa qulta kana Khalidun musafiron, dan jika engkau sebutkan khabarnya ya dan engkau katakan ya Khalid itu waktu itu bepergian, tahaddadal makna wa tammal muradu. Ya, maka maknanya akan jadi tertentu dan maksudnya jadi sempurna. Wa amma zala wa fati'a wa laisa fahiya mulazimatun lin nuqsani. Adapun fi'il zala, fati'a dan laisa itu terus-menerus dalam keadaan naqis, tidak ada tamnya. Fala tusta'malu tammatan kama taqaddama. Ya, maka dia tidak dipergunakan sebagaimana fi'il yang sempurna sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wal muradu zalallati mudhari'uha yazalu. Namun zala yang dimaksud di sini adalah zala yang mudhari'nya adalah yazalu. Amma zalallati mudhari'uha yazulu fahiya tammatun. Adapun ya zala yang mudhari'nya itu yazulu itu bukan fi'il naqis, namun dia fi'il yang tam. Walaisat min af'ali hadzal babi. Maka zala yazulu itu bukan termasuk pembahasan bab ini, bukan termasuk saudari dari kana. Nahwu contohnya sholatul zuhri idza zalatis syamsu. Ya salat zuhur itu ketika matahari ya tergelincir dari puncak. Maka zala yazulu di sini maksudnya adalah salah satu maknanya tergelincir. Dan itu bukan merupakan saudari kana. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.